Selamat datang kembali di studio LK21. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda sebuah film perang Amerika tahun 2014 yang berjudul Fury. Duduk dengan santai, rileks, dan nikmati videonya. Film dimulai dengan narasi tentang perang tentara Nazi melawan negara-negara sekutu. Seorang tentara Nazi sedang menunggang kuda putih, yang sedang memeriksa sisa-sisa pertempuran. Tiba-tiba dia diserang dan dibunuh oleh Sersan Don Collier, yang juga dikenal dalam perang sebagai War Daddy. War Daddy membiarkan kuda itu pergi dan kembali ke dalam tank yang bernama Fury. Di dalamnya ada pasukannya, yaitu Boyd Bibbleswan, Trini Gordo Garcia, dan Grady Kun-as Travis. Kun-as sedang memperbaiki tank, dan dia menyalahkan War Daddy atas apa yang terjadi pada mereka. Mereka semua kacau dan hancur karena salah satu rekan mereka mati ketika mereka diserang. Setelah Kun-as menyelesaikan perbaikan, mereka pun berangkat dari medan perang. Kembali di kamp sekutu, War Daddy disambut oleh Sersan Binkowski. Setelah berbicara sejenak, War Daddy didatangi oleh seorang tentara dan bertanya di mana sisa dari peleton mereka. Tetapi War Daddy dan anak buahnya adalah satu-satunya yang tersisa. Sementara itu, Bibble, Gordo, dan Kun-as berbicara tentang Red, rekan mereka yang telah gugur. War Daddy kemudian tiba dan memberi perintah kepada mereka. War Daddy sendiri terlihat hancur akibat kematian Red. Setelah beberapa waktu, dia didatangi oleh tentara baru gede Norman Ellison. Norman memperkenalkan dirinya sebagai asisten pengemudi dan penembak baru War Daddy. Melihat Norman, War Daddy tidak bisa mempercayai apa yang dia dengar. Norman Ellison sendiri baru saja bergabung dengan tentara selama 8 minggu. War Daddy memberitahunya untuk pergi ke pasukan lainnya, mengikuti perintah, dia menemui anggota pasukan lain. Norman sedang memperbaiki Fury. Gordo mengambil tasnya dan mencari rokok, tetapi hanya menemukan sebuah buku. Ketiga pasukan itu bertanya tentang apa pekerjaannya di tentara, dan mereka terus mengintimidasinya. Kemudian, Kun-as memerintahkannya untuk membersihkan bagian dalam Fury. Norman, untuk pertama kalinya, melihat bagian dalam tank. Dia mulai membersihkan darah yang ada, ketika dia melihat potongan wajah yang hancur, seketika dia keluar lagi dari tank dan muntah. Sementara itu, War Daddy sedang berbicara dengan tentara lain tentang situasi mereka. Tiba-tiba datang seorang tahanan tentara SS yang akan dibawa ke kamp. War Daddy dan yang lainnya menyerang tahanan itu, tetapi mereka segera dihentikan. Kemudian, dia memberitahu Norman bahwa dia harus membunuh setiap tentara Jerman yang dia temui. Ternyata, Norman belum pernah membunuh siapapun. War Daddy memberikan senjata padanya, dan Kun-as mengajarinya cara menggunakannya. Sedangkan, War Daddy melanjutkan untuk berbicara dengan tentara lain tentang langkah selanjutnya. War Daddy akan menjadi sersan peleton untuk misi mereka. Setelah diskusi tentang rencana, mereka bersiap dan berangkat. Dalam perjalanan mereka melewati orang-orang yang sedang mengungsi. War Daddy memperingatkan mereka untuk tetap waspada terhadap musuh yang tersembunyi di antara orang-orang itu. Kemudian, Norman melihat seseorang dari garis pohon tetapi ragu untuk menembaknya. Hal ini malah menyebabkan mereka disergap oleh musuh. Sebuah tank meledak dan Norman melihat seorang tentara terbakar dan menembak dirinya sendiri hingga mati. War Daddy segera mengejar musuh dan membunuh mereka. Musuh yang menyergap mereka ternyata hanya anak-anak. War Daddy kembali ke Norman dan memarahinya karena ragu untuk membunuh musuh. Sekarang, Norman membawa beban karena seseorang tewas akibat kelalaiannya. War Daddy mengambil alih pimpinan peleton dan melanjutkan misi. Ketika mereka sampai di tujuan, seorang tentara menyambut mereka. Tentara itu membawa War Daddy ke Kapten Wagoner. Dia frustasi mengetahui bahwa mereka tidak mengirimkan jumlah pasukan cadangan yang cukup seperti yang dia minta. Tetapi dia mempercayai War Daddy, jadi dia masih sedikit yakin padanya. Mereka mendiskusikan misi untuk menyelamatkan tentara kapten yang terjebak di wilayah musuh. Kemudian, mereka mempersiapkan diri dan melanjutkan misi. Peleton sampai di tentara yang terjebak dan mulai menyelamatkan mereka. Tank berada di depan, tentara di belakang. Kemudian, tiba-tiba musuh mulai menembaki mereka, dan tembak-menembak pun terjadi. Musuh memiliki senapan mesin dan senjata anti-tank yang kuat. Sementara itu, Norman masih belum terbiasa berperang. Seorang tentara hendak menembak mereka dan dia tidak bisa membalas tembakan karena panik saat memuat ulang senjata. Untungnya, Bibble menyelamatkannya. Gordo memarahi Norman, lalu memerintahkannya untuk menembak musuh yang tergeletak di tanah. Norman tidak mau mengikuti perintahnya karena dia berpikir mereka sudah mati. Tetapi Gordo memaksa untuk menembak 2 kali. War Daddy memarahinya, dan Gordo menghiburnya, mengatakan ini semua bagian dari perang. Setelah beberapa waktu, mereka berhasil mengalahkan tentara Nazi. Seorang tentara mendekati seorang pria yang sekarat dan berdoa untuknya. Di dalam tank, War Daddy bertanya kepada Norman, apa dia tahu
Apa kesalahannya? Ternyata, Norman tidak dilatih untuk bertempur, dia hanya ditarik keluar dan dikirim ke Jerman. Kemudian, tentara lain menangkap seorang tentara Nazi yang mengenakan jaket Amerika dan menggodanya. Wardadi menghentikan mereka dan memerintahkan Norman untuk segera membunuh tentara Nazi itu. Ketika dia menolak, Wardadi merebut senjata dan memaksanya memegang senjata itu, memaksanya untuk menarik pelatuknya. Tentara Nazi itu mati dengan senjata di tangannya. Bibel mengangkatnya, dan mereka kembali ke kelompok. Ketiga teman memberitahunya bahwa meskipun Wardadi sering keras, dia adalah alasan utama mengapa kelompok mereka solid. Dalam perjalanan menuju kota terdekat, mereka melihat mayat-mayat yang digantung. Itu adalah orang Jerman yang menolak untuk berperang. Sekarang mereka tiba di kota dan mencari tentara Jerman yang bersembunyi. Ketika mereka bertanya kepada pria tua, di mana para tentara Jerman bersembunyi, tiba-tiba pria tua itu ditembak penembak jitu. Tembak-menembak pun terjadi, yang pada akhirnya, Wardadi dan peletonnya berhasil merebut kota tersebut setelah Burgermeister menyerah. Sekelompok anak-anak dan wanita, yang dipaksa untuk berperang, diselamatkan, dan mereka membunuh pemimpin mereka. Setelah itu, para tentara merayakan kemenangan mereka. Gordo dan Kun-as menggoda seorang wanita Jerman, dan membawanya ke dalam Fury, secara bergiliran melakukan permainan suntikan daging dengannya. Sementara itu, Wardadi mendekati Norman dan memujinya karena telah membunuh musuh. Norman pun merespon dengan sindiran. Wardadi kemudian membawanya ke sebuah kantor penuh mayat. Berbicara tentang idealisme perang, Wardadi hanya ingin membuat Norman menyadari sesuatu. Ketika mereka melangkah keluar, Wardadi melihat seorang wanita mengintip dari jendela. Dia dan Norman langsung memeriksa apartemen wanita itu. Di sana, mereka menemukan Irma dan sepupunya yang lebih muda, Emma, yang sedang bersembunyi. Wardadi kemudian memutuskan untuk tinggal di sana sejenak, memberikan 2 bungkus rokok kepada Irma untuk makanan dan air panas supaya dia bisa mencukur. Sementara para wanita sedang menyiapkan makanan, mereka semua terkejut, termasuk Wardadi, mendengar Norman bermain piano. Emma berjalan menuju Norman dan bernyanyi sementara dia bermain. Kemudian, Wardadi mendorong Norman untuk mendekati Emma, dan keduanya pergi ke kamar tidur. Irma mencoba menghentikannya, tetapi Wardadi dengan tenang menghentikannya, mengatakan bahwa dia sebaiknya membiarkan mereka menikmatinya selagi mereka masih muda. Di dalam, Emma dan Norman berbagi kenikmatan. Setelah beberapa saat, ketika mereka akan makan, Bibel, Gordo, dan Kun-as masuk dengan tergesa-gesa. Mereka mengatakan bahwa seorang wanita sedang menunggu Norman di tank. Tetapi begitu mereka melihat Emma, mereka langsung sadar apa yang baru saja terjadi. Kemudian mereka, terutama Kun-as, mulai mengintimidasi Norman dan mengganggu Emma. Namun Wardadi menghentikan mereka. Mereka semua makan bersama ketika Gordo menceritakan sebuah kisah. Ada yang tidak beres dan ketegangan mulai muncul di antara para tentara. Wardadi memperingatkan mereka untuk tidak merusak waktu makannya, tetapi Gordo melanjutkan ceritanya tentang bagaimana cara membunuh kuda. Untuk membunuh kuda, Anda harus berteman dengannya dan mendapatkan kepercayaannya, kemudian Anda membunuhnya. Wardadi memperingatkannya untuk diam, tetapi Bibel dan Kun-as mendukungnya. Setelah itu, Wardadi dengan menyindir berterima kasih kepada mereka atas percakapan tersebut dan membanting meja, serta meludah ke arah Kun-as. Tetapi Gordo segera meminta maaf. Kemudian seorang tentara datang dan memanggil mereka. Mereka diperintahkan untuk merebut dan menguasai sebuah persimpangan jalan, tetapi misi ini berbahaya, karena mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi. Sementara mereka bersiap untuk berangkat, sebuah peluru Jerman menghantam kota, tepat di rumah Irma dan Emma. Norman segera menuju ke sana, dan Kun-as mengikutinya. Dia menemukan Emma tewas, yang membuat kemarahan Norman bangkit terhadap tentara Nazi. Kun-as mendorongnya untuk kembali ke tank, tetapi dia menolak. Kemudian, Kun-as membiarkan Norman memukulinya agar bisa melepaskan frustrasinya, dan menariknya kembali ke tank setelah itu. Peleton berangkat, Norman masih sangat terpukul karena kematian Emma. Wardadi berbicara padanya, mengatakan bahwa kematian adalah bagian dari perang. Dalam perjalanan mereka ke persimpangan jalan, mereka disergap. Tentara musuh yang mengendarai tank Tiger menyerang mereka. Peleton kesulitan untuk mengidentifikasi musuh, sehingga musuh berhasil menewaskan Sersan Davis, yang ditembak langsung di kepala oleh meriam tank, dan Sersan Binkowski terbakar hingga mati. Fury, yang dipimpin oleh Wardadi, kini sedang berhadapan dengan tank Tiger. Wardadi merencanakan serangan mereka, dan mereka berhasil menghancurkan tank Tiger dan membunuh tentara musuh. Seperti di awal film, Wardadi dan pasukannya adalah satu-satunya yang tersisa. Wardadi berusaha memberitahu atasannya tentang apa yang terjadi, tetapi tidak bisa karena radio mereka rusak. Stres dan terpukul, Wardadi, Bibel, Gordo, Kun-as, dan Norman hanya tertawa mengenai situasi mereka.
Fury mencapai persimpangan jalan, tetapi terhenti setelah menginjak ranjau darat. Rantai tangnya terputus dan akan memakan waktu untuk diperbaiki. Wardadi memerintahkan Kun As dan Norman untuk memeriksa bangunan terdekat. Di dalam bangunan, Kun As meminta maaf pada Norman. Setelah menemukan hanya seorang tentara Jerman yang tewas, mereka langsung kembali ke pasukan. Kemudian, Wardadi memerintahkan Norman untuk menjaga mereka dari atas bukit. Saat makan, Norman mendengar sesuatu. Ketika melihat ke belakang, dia ketakutan setengah mati, melihat sebuah batalion tentara Jerman yang sedang berbaris menuju mereka. Dia berlari untuk memberitahu Wardadi dan yang lain tentang batalion yang datang. Ketika Wardadi mendengar teriakan pasukan musuh yang berbaris, dia mengenali mereka sebagai batalion SS. Bibel ingin pergi, tetapi Wardadi ingin tetap tinggal. Dia bersikeras bahwa mereka harus melanjutkan misi mereka, tetapi Kun As menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kesempatan melawan batalion musuh. Pada akhirnya, Wardadi mengizinkan mereka pergi jika mereka mau. Tapi dia akan tetap tinggal dan mempertahankan persimpangan jalan karena itu adalah misi mereka, dan sebagai pemimpin peleton, dia tidak bisa begitu saja meninggalkannya. Norman memutuskan untuk tetap tinggal, dan satu persatu yang lainnya juga memutuskan untuk tidak pergi. Mereka bertanya kepada Wardadi tentang rencananya, lalu dia memerintahkan mereka untuk mengambil tentara Jerman yang tewas dan membakarnya. Mereka juga menyamarkan Fury sebagai tank yang hancur, dan bersembunyi di dalamnya. Dengan mempertimbangkan jumlah amunisi yang terbatas, mereka menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Di dalam, saat mempersiapkan senjata mereka, Wardadi menemukan alkohol, dan mereka berbagi minuman terakhir mereka. Menyadari bahwa ini bisa menjadi momen terakhir mereka sebagai satu pasukan, Bibel berkhotbah tentang ayat yang selalu dia pikirkan. Dia terkejut ketika Wardadi mengutip kitab dan bab dari mana ayat favoritnya berasal. Mereka juga memberikan nama perang kepada Norman, yaitu Machine, karena seperti yang dikatakan Kun As, dia adalah mesin tempur, mesin pembunuh, dan mesin seks. Setelah itu, Machine melihat musuh mendekati tank mereka. Dia memberitahu yang lain dan mereka semua bersiap. Musuh mengepung Fury dan ketika seorang tentara membuka penutup, Machine menembaknya dan pertempuran dimulai. Pertempuran antara batalion melawan 5 orang. Ini adalah malam terpanjang yang pernah mereka alami. Mereka melemparkan granat ke arah musuh dan menghancurkan jejak mereka. Mereka juga meledakkan bangunan terdekat tempat sejumlah tentara musuh bersembunyi saat tembakan dimulai. Tentara Jerman mulai membalas tembakan, tetapi dengan perintah Wardadi, kelima orang tersebut berhasil mendapatkan keunggulan. Saat genting pun tiba, ketika mereka mulai kehabisan amunisi, Wardadi berencana untuk keluar, demi mendapatkan amunisi dan memerintahkan Gordo dan Machine untuk melindunginya. Mereka melemparkan granat asap dan keduanya keluar dari penutup tank dan melindungi Wardadi saat dia mengambil amunisi. Begitu dia selesai mengumpulkan amunisi, dia memerintahkan mereka untuk kembali ke dalam. Tetapi musuh berhasil memanjat tank, dan berhasil menembak Wardadi. Untungnya, itu bukan luka yang fatal, dan Bibel segera merawat lukanya. Di sisi lain, tentara Jerman membawa senjata anti-tank mereka. Mereka berencana untuk menyerang kelompok itu dengan serangan berkelanjutan. Ada hening sejenak yang menggema di sekitar. Kedua pasukan berhati-hati satu sama lain, terutama pasukan Wardadi karena mereka memiliki jumlah amunisi yang terbatas. Kemudian, musuh mulai menembaki mereka dengan senjata anti-tank, yang berhasil membuat lubang di sisi Fury dan itu menembus Kun As, membunuhnya. Bibel menangis dengan penuh rasa sakit, tetapi Wardadi memerintahkannya untuk tetap tegar karena mereka masih berada di tengah perang. Keempat orang itu terus bertempur, tetapi jumlah tentara Jerman terlalu banyak. Mereka menembak dan melemparkan granat kepada musuh secara bersamaan. Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya kehabisan amunisi. Yang tersisa hanya senjata tangan mereka dan senapan mesin 50 Fury. Di sisi lain, tentara Nazi tahu mereka kehabisan peluru dan berencana untuk menghabisi mereka. Kembali ke Fury, keempat orang itu bersiap untuk keluar dan tembak-menembak pun terjadi lagi. Wardadi mengambil posisi di senapan mesin, sementara yang lain dengan senjata mereka. Kemudian Bibel kehabisan peluru dan keluar untuk mengambilnya dari tentara musuh yang tewas. Sementara itu, Gordo hendak melemparkan granat tetapi dia tertembak. Granat itu jatuh ke dalam tank, dan dia menggunakan tubuhnya untuk menahan ledakan, melindungi Wardadi dan Machine. Kini, hanya tinggal 3 orang melawan tentara Jerman. Di luar, senjata tentara Nazi yang diambil oleh Bibel ternyata masih hidup dan menahannya. Dia diserang oleh musuh lainnya namun Machine datang dan menyelamatkannya. Keduanya pun berhasil masuk ke dalam tank, ketika musuh melemparkan granat asap. Kemudian, kita melihat seorang penembak jitu, dalam kamuflase, perlahan merangkak dan mendekati Fury. Kembali ke Wardadi, dia masih melawan musuh-musuhnya. Dia memanggil Bibel untuk memberinya granat. Namun, begitu Bibel muncul dari penutup tank, dia tertembak di kepala oleh sniper.
Sniper itu menembak lagi dan berhasil mengenai Wardadi kali ini. Berusaha memastikan kematiannya, sniper itu menembak Wardadi lagi, tetapi Wardadi berhasil masuk ke dalam tank. Di dalam, Wardadi dan mesin berbicara dengan tulus. Mesin mengaku bahwa dia takut, begitu juga dengan Wardadi. Mesin ingin menyerah, tetapi Wardadi memberitahunya bahwa mereka akan menyiksanya sampai mati. Di luar, tentara musuh menyerbu tank dan melemparkan granat ke dalam tank. Wardadi segera menyuruh mesin melarikan diri melalui penutup bawah tank. Dia berusaha bersembunyi di balik lumpur, namun seorang tentara Jerman muda melihatnya. Tentara Jerman itu hanya melihatnya dan pergi, seolah merasakan beban atas apa yang terjadi. Pagi berikutnya, dia terbangun oleh suara seekor kuda putih yang lewat. Dia kembali ke dalam tank dan menutupi tubuh Wardadi yang sudah mati. Mendengar suara dari luar, dia mengambil senjata Wardadi dan bersiap untuk bertarung. Tetapi dia merasa lega ketika yang membuka penutup tank adalah seorang tentara Amerika. Dan mengatakan bahwa dia adalah seorang pahlawan. Setelah itu mereka membawanya ke dalam ambulans. Film berakhir dengan gambar Fury yang rusak parah, sementara mayat-mayat tentara Jerman tergeletak di sekitar, dengan Norman Ellison, yang kini disebut Machine, sebagai satu-satunya yang selamat.